Oke lah kalau begitu, buat kalian yang suka nanyain judul nih, kali ini Mimin bakal ngebahas anime yang berjudul Black Bullet. Ceritanya berlatar belakang pada tahun 2021, di mana virus parasit yang dikenal sebagai Gastrea menginfeksi manusia dan mengubahnya menjadi monster. Peradaban manusia yang tersisa sekarang tinggal di dalam dinding monolit, yaitu dinding yang terbuat dari varanium. Untuk mengatasi ancaman tersebut, pemerintah membuat suatu pertahanan dari sekumpulan Cursed Children, yaitu anak perempuan yang tubuhnya mengandung jumlah jejak virus yang memberi mereka kemampuan super. Setiap Cursed Children akan didampingi oleh satu orang pengawas. Setiap kelompok akan dikirim ke daerah-daerah untuk menjalankan misi berbahaya. Nah, pasti kalian juga udah penasaran banget sama alur cerita lengkapnya, bukan? Oke lah kalau begitu. Seperti biasa sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan dengan mantan, atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil geludakan. Cekip, bro. Di pinggiran Tokyo pada tahun 2021, seorang bocah bernama Satomi Rentaro berjalan dengan sepatu tanggal sebelah dan tatapan mata yang kosong. Area sekitar tempatnya dipenuhi barisan tenda serta orang-orang yang berkumpul dan asap yang mengepul di kejauhan. Di atas langit, beberapa pesawat tempur melesat dan meledak. Tak lama kemudian, sosok monster bernama Gastrea muncul dan ditembaki oleh para pasukan militer. Makhluk itu hancur dan jatuh merusak area pertendaan. Sementara orang-orang berlarian dan berteriak ketakutan. Saat Gastrea mengeluarkan teriakan keras, sebuah suara muncul di dalam kepala Rentaro dan memberitahunya bahwa jika dia tidak ingin mati, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah bertahan hidup. 10 tahun kemudian, Rentaro telah tumbuh dan bekerja sebagai promotor di Dinas Keamanan Sipil Tendo untuk memburu Gastrea. Dia memiliki seorang partner sebagai inisiator bernama Aihara Enju, seorang bocah yang lahir ketika ibunya terjangkit virus Gastrea dan disebut sebagai anak-anak terkutuk. Para bocah inilah satu-satunya yang dapat mengalahkan Gastrea dan menjadi harapan terakhir. Suatu hari Rentaro dihubungi oleh Inspektur Tadashima yang memberitahu kasus kemunculan Gastrea. Mereka mendatangi apartemen dan mendapati sejumlah polisi berjaga di sana. Rentaro mendobrak pintu dan menemukan 2 mayat petugas. Sesosok pria bertopeng berdiri di sana dan memberitahu dirinya juga memburu Gastrea. Namun berbeda dengan Rentaro, dia adalah orang yang membunuh kedua polisi tersebut. Rentaro mencoba melancarkan beberapa pukulan, namun sosok itu sangat gesit dan kuat. Sebelum pergi, sosok itu menanyakan nama Rentaro dan mengatakan dirinya adalah orang yang akan menghancurkan dunia. Di tempat lain, Aihara Enju mengomel sepanjang jalan karena Rentaro meninggalkannya begitu saja. Ia melihat seorang om-om berlumuran darah yang telah terinfeksi virus berubah menjadi Gastrea. Rentaro bersama Tadashima muncul dan melepaskan tembakan. Namun peluru varanium milik Rentaro lah yang mempan untuk menghentikan regenerasi makhluk tersebut. Enju melompat dan langsung menghancurkan makhluk tersebut. Model Spider Stage 1 を確認。こいつはステージ 1。Setelahnya dia mengingatkan Rentaro bahwa mereka harus bergegas pergi ke warung sayur untuk membeli tauge yang sedang promo besar-besaran. Tak lama kemudian, Rentaro kembali ke kantor dan menghadap bosnya yang bernama Kisara. Gadis itu memarahi Rentaro karena dia lupa meminta bayaran dari polisi demi 2 kantong kresek tauge. Kisara mengatakan kantor mereka sudah bokek dan dia mengeluh tentang betapa susahnya menjalankan instansi tersebut gara-gara memiliki anak buah bodoh. Malam harinya Rentaro pulang ke rumah dan memasak oseng tauge, sup tauge, serta tauge dingin kuah kecap untuk menumakan malamnya bersama Enju. Setelah mencuci piring, Rentaro mengingatkan Enju untuk menerima suntikan yang berisikan serum ketahanan erosi. Pagi harinya setelah menyelesaikan sarapan, Rentaro mengantar Enju berangkat ke sekolah. Di perjalanan, keduanya berbicara tentang pindah kelas dengan harapan berada di kelas yang sama. Rentaro agak mengkhawatirkan identitas Enju di sekolah. Enju meminta Rentaro untuk tidak khawatir karena teman-temannya tidak tahu tentang dirinya yang sebenarnya. Di kelasnya Rentaro menerima panggilan dari Kisara yang memberitahu bahwa mereka akan pergi ke Kementerian Pertahanan. Sesampainya di sana, Rentaro terkejut mendapati semua petugas sipil Tokyo area berkumpul. Para promotor juga berbaris bersama inisiatornya masing-masing di pinggir ruangan. Layar besar yang ada di ruangan menyala dan menampilkan Shintenshi yang merupakan kepala pemerintahan Tokyo area bersama penasihatnya, yaitu adalah Tenjo Kikunujo.
Si Tenshi mengumumkan tugas untuk para petugas sipil beserta promotornya yang memusnahkan Gastrea dan mengambil koper yang ada di dalam makhluk tersebut. Isara menanyakan isi koper itu, namun si Tenshi menolak memberitahu. Saat itulah, seorang pria bertopeng yang terlibat perburuan Gastrea dengan Rentaro muncul dan memperkenalkan diri dengan nama Hiruko Kagetane dan memanggil Kohina yang merupakan inisiator sekaligus putrinya. Hiruko memberitahu dia juga akan terlibat dalam tugas itu dan mendapatkan koper berisikan warisan 7 bintang. Semua orang di sana melepaskan tembakan. Nama Hiruko memunculkan perisai transparan yang melindunginya dari lesatan peluru. Orang-orang terkejut dan menduga Hiruko bukan manusia. Namun dia memberitahu bahwa dirinya adalah manusia dan untuk memiliki kekuatan itu dia telah mengganti sebagian besar organ dalamnya dengan peralatan dari Varanium. Hiruko mengumumkan bahwa dirinya adalah mantan anggota pertahanan Angkatan Darat Pasukan Wilayah Timur Unit Khusus Mekanisasi 787 dari rencana pembuatan umat manusia baru. Salah seorang dari petugas sipil terkejut begitu mengetahui 787 adalah unit khusus anti-Gastrea. Tiba-tiba, Rentaro menyuruh semua orang untuk tiarap saat Hiruko melepaskan tembakan ke segala sisi. Sebelum pergi, Hiruko meletakkan sebuah kotak untuk Rentaro dan menyuruh mereka bersiap pada hari kepunahan. Seorang pria datang dengan panik dan memberitahu pimpinan telah dibunuh dan kepalanya dipenggal. Rentaro melihat kotak yang ditinggalkan Hiruko dan mendapati darah mengalir dari sana. Di layar, Seitanshi kembali berbicara dan meminta mereka mendapatkan koper itu sebelum Hiruko. Jika disalahgunakan, isi dalam koper itu dapat menghancurkan pelindung monolit dan membawa kepunahan besar di area Tokyo. Beberapa hari kemudian, ketika Rentaro berjalan-jalan sama Enju, seorang bocah berlari dikejar sejumlah orang. Rentaro terkejut begitu mengetahui bocah itu sama seperti Enju. Ia menanyakan kesalahannya dan mereka memberitahu. Bocah itu pun mencuri dan hampir membunuh seseorang satpam. Bocah itu mengelurkan tangan ke arah Enju dan meminta pertolongan. Namun Rentaro menahan Enju dan membiarkan bocah itu dibawa pergi oleh para polisi. Enju marah karena Rentaro tidak menolong bocah tersebut. Yang memberitahu saat dirinya masih di distrik 39. Dia pernah bertemu dengan bocah itu, meski mereka tidak pernah saling bicara. Enju tahu bocah itu juga masih mengingatnya. Saat Enju mulai menangis, Rentaro menyuruhnya pulang dan dia langsung berlari mengejar mobil polisi tersebut. Rentaro berhenti di sebuah gedung terbengkalai dan masuk ke dalam. Ia bersembunyi di balik tiang ketika melihat dua polisi itu membenturkan bocah tersebut ke dinding berkali-kali dan melepaskan tembakan ke kepalanya. Setelah para polisi pergi, Rentaro mendekati bocah itu dan merasa sangat marah. Namun tiba-tiba gadis itu kembali bernafas dan Rentaro langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter memberitahu bocah itu masih selamat karena ketahanan tubuhnya yang sangat kuat. Rentaro pun meminta dokter itu untuk merawatnya dan dia yang akan menanggung biayanya. Di perjalanan pulang, Rentaro memikirkan biaya hidupnya yang semakin hebat. Hiruko tiba-tiba muncul dan keduanya pun saling menodongkan pistol. Ia memanggil Kohina dan menyuruhnya memotong lengan Rentaro. Saat bocah itu melesat sambil mengayunkan pedang, Rentaro bergerak menghindar. Kohina memperingatkan Rentaro untuk tidak banyak bergerak jika tidak ingin lehernya putus. Bocah itu pun melesat ke arah Rentaro. Namun tiba-tiba, Enju muncul dan menghalau serangan tersebut. Hiruko menawarkan Rentaro untuk menjadi sekutunya. Ia mengungkapkan pandangannya tentang hal yang keji terjadi di Tokyo area. Rentaro langsung membayangkan perlakuan kejam orang-orang kepada anak-anak terkutuk. Hiruko membuka koper berisikan uang, namun Rentaro menolak menerimanya dan melepaskan tembakan ke arah uang-uang tersebut. Sirene polisi terdengar dan sebelum Hiruko pergi, dia menyuruh Rentaro pergi ke sekolah besok untuk melihat kenyataan yang sebenarnya. Enju mengakui kehebatan keduanya dan mendadak ragu dirinya tidak akan bisa mengalahkan mereka. Besoknya Rentaro pergi ke sekolah dan mendapati rumor bahwa Enju adalah anak-anak terkutuk yang telah tersebar luas. Ia menjelaskan bahwa dirinya terpaksa untuk menyembunyikan itu agar Enju bisa diterima di sekolah. Seorang guru memberitahu Enju langsung berlari pergi meninggalkan kelas begitu mendengarkan berita tersebut. Rentaro berlari pulang dan mendapati Enju tidak ada di sana. Ia pergi ke suatu tempat dan mengetuk lubang saluran bawah tanah. Di tempat itu, seorang pria bernama Matsuzaki merawat anak-anak terkutuk dan mengajarinya untuk mengobrol emosi agar mata merah mereka tidak muncul, sehingga mereka pun dapat menjalani kehidupan normal layaknya seorang anak manusia. Rentaro menunjukkan foto Enju kepada Matsuzaki. Namun pria itu memberitahu bahwa dia tidak pernah melihat anak tersebut.
Matsusaki mengetahui bahwa Rentaro adalah seorang promotor dan menyarankan dia menghubungi Iso untuk mendapatkan inisiator baru sebagai pengganti. Ketika Matsusaki menyebut Enju sebagai alat, hal itu membuatnya sangat marah. Dia mengingat pertemuan-pertemuan pertamanya dengan Enju 1 tahun lalu dan beberapa hal yang telah mereka lalui bersama. Saat Rentaro pergi meninggalkan tempat itu, Matsusaki menyadari bahwa laki-laki itu berbeda dan dia adalah orang baik. Ia bertanya kepada Enju yang bersembunyi di balik kegelapan apakah dia benar-benar akan meninggalkan Rentaro. Keesokan harinya, dia menemui Profesor Sumire dan menceritakan hal yang terjadi pada Enju. Sepulangnya dari sana, seorang guru menghubungi Rentaro dan memberitahu bahwa Enju kembali datang ke sekolah. Rentaro langsung berlari ke sana dan menemukan Enju yang menerima penolakan dari para murid. Bawama yang merupakan teman baik Enju berlari ketakutan dan pergi gitu aja. Rentaro memberitahu dia akan mencarikan sekolah lain untuk Enju. Namun Enju menolak karena di sana dia sudah memiliki banyak teman. Ketika itulah helikopter mendarat dan membawa dirinya bersama Enju pergi. Kisara memberitahu informasi kemunculan Gastrea yang harus diburu mereka. Di atas hutan, Rentaro melihat Gastrea yang terbang menggunakan jaring. Tiba-tiba, pintu belakang helikopter dibuka dan Enju langsung lompat menendang makhluk tersebut. Rentaro meminta pilot untuk meredahkan helikopter. Dia menggunakan tali melompat ke bawah. Enju bergerak sangat cepat dan membelah tubuh makhluk tersebut. Dia berhasil mengeluarkan koper yang ada di dalam tubuh Gastrea dan berlari ke arah Rentaro sambil nangis. Enju mengatakan dia sudah menyelamatkan orang-orang, tapi mengapa mereka tak mau menerima dirinya? Rentaro memeluk Enju dan mengatakan meski seluruh orang menolaknya, dia akan selalu bersama Enju. Tak lama kemudian, Enju berhasil ditenangkan. Saat Rentaro berniat mengambil koper itu dan membawanya kembali, Hiruka dan Konoha muncul merebut koper tersebut. Setelah mencoba menyerang, Rentaro tak bisa mengungguli kekuatan Hiruko. Dia meminta Enju segera pergi melarikan diri. Kohana menusukkan pedangnya ke tubuh Rentaro dengan brutal. Raku menanyakan kata-kata terakhir Rentaro sebelum melepaskan tebakan dan menjatuhkannya ke sungai di bawah jurang. Beberapa saat kemudian, Rentaro berhasil diselamatkan oleh Kisara. Setelah operasi selesai, Rentaro mulai tersadar dan diberitahu bahwa dirinya tidak sadarkan diri selama 1 hari. Kisara memberitahu isi koper yang dibawa Hiruko adalah katalis yang mampu memanggil Gastrea Stake 5. Menyadari betapa bahayanya jika Gastrea itu muncul, Rentaro tidak bisa tinggal diam. Kisara pun membantu Rentaro yang masih harus beristirahat untuk pulih. Rentaro minta maaf karena dirinya tak bisa melakukan itu. Namun Kisara memberitahu dia harus minta maaf kepada orang lain. Rentaro kemudian membuka selimutnya dan mendapati Enju yang tidur sambil memeluknya. Ia meminta maaf pada gadis itu karena udah membuatnya khawatir. Ponsel Kisara pun berbunyi menerima panggilan dari Saitenshi yang memintanya bergabung ke operasi pengejaran Hiruko. Setelahnya Profesor Sumire datang untuk memberinya 1 tas berisikan senjata dan obat eksperimental AGV. Ia meminta Rentaro sebisa mungkin tidak menggunakan obat tersebut. Rentaro berjalan keluar dan mendapati Enju yang sudah menunggunya. Mereka kemudian naik ke pesawat dan bergabung dengan para promotor lainnya dalam misi tersebut. Beberapa saat kemudian, para promotor diturunkan di suatu hutan dan mereka berpencar. Rentaro dan Enju melihat asap muncul di kejauhan. Ia menduga seorang promotor ada yang menggunakan peledak. Ketika itu, Gastrea Stake 4 muncul dan mengejar keduanya. Rentaro dan Enju berhasil meloloskan diri dengan lompatan ke tebing. Mereka menemukan sebuah bangunan dan mencoba memeriksanya. Seorang inisiator yang dikenali Rentaro sebagai partner Ikuma Sougen berdiri di tempat tersebut. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya bernama Senju Kayo. Rentaro mendapati luka di tangan Senju dan mengobatinya. Senju menjelaskan dirinya dan Sougen terpisah saat memburu Gastrea yang menyerang mereka. Alat komunikasi berbunyi dan Sougen memberitahu dirinya berhasil menemukan Hiruko. Ketiganya kemudian bergerak ke sana bersama-sama. Setibanya di sana, mereka dikepung oleh segerombolan Gastrea. Senju meminta Rentaro dan Enju pergi lebih dulu, sementara dia akan menahan makhluk tersebut. Keduanya pun mendapati mayat serta potongan anggota tubuh para promotor lain yang bergeletakan. Sougen muncul dari suatu ruangan gelap dan pedang yang tertancap di punggungnya pun sebelum ambruk. Di atas gereja, Hiruko bersama Kohana berdiri dan bersiap menantang Rentaro. Sementara itu, Saitenshi bersama sejumlah petinggi lain berkumpul menyaksikan Rentaro yang akan berhadapan dengan Hiruko. Dia memanggil Kisara dan menanyakan peluang Rentaro serta Enju dapat mengalahkan Hiruko. Kisara dengan yakinnya memberitahu keduanya akan memenangkan pertarungan itu.
Salah seorang petinggi mengingatkan bahwa lawan yang dihadapi Rentaro adalah orang yang tersisa dari rencana pembuatan umat manusia baru. Kisara kemudian menceritakan, 10 tahun yang lalu Gestrea menyerangnya dan membunuh ayah serta ibunya. Rentaro datang melindunginya dan Gestrea mengambil tangan dan kaki kanan serta mata kiri Rentaro. Dalam keadaan sekarat, dia dibawa ke bagian 22 dan dibedah oleh Sumire. Seorang petinggi lainnya pun rupanya telah menangkap penjelasan Kisara dan langsung terkejut. Hiriko melancarkan serangan yang berhasil dihancurkan Rentaro dan menembus perisai untuk menerjangkan pukulan ke wajahnya. Saat itulah lengan serta kaki kanan dan mata Rentaro berubah menjadi rangka Varanium. Ia memberitahu dirinya juga seorang mantan anggota pertahanan Angkatan Darat Pasukan Wilayah Timur Unit Khusus Mekanisme 787 dari rencana pembuatan umat manusia baru. Hiriko tiba-tiba tertawa menyadari ada orang yang sama seperti dirinya. Kohana pun langsung melesat dan menyerang Rentaro. Sementara Enju mencoba maju menerjang Hiriko. Mereka berempat kemudian melompat dan berdiri di atap. Hiriko menawarkan sekali lagi kepada Rentaro untuk menjadi sekutunya. Rentaro menolak dan Enju mencoba menyerang Hiriko sekali lagi. Namun dia terpental. Dan ketika Hiroko berniat menembaknya, Rentaro langsung melompat menyelamatkan Enju dan menerima tembakan tersebut serta serangan langsung dari Hiroko. Rentaro ambruk dan darah mengalir deras. Ia melihat Enju berteriak sambil menangis. Rentaro mengeluarkan obat eksperimental AGV dan mengingat kata-kata Sumire. Di laboratoriumnya, Sumire memberitahu obat itu dibuat dari virus Gestrea dan bisa memberi manusia kemampuan regenerasi Gestrea. Namun ada 20% kemungkinan pemakainya juga akan berubah menjadi Gestrea. Atas alasan itulah, Sumire berharap sebisa mungkin Rentaro tidak pernah memakainya. Akan tetapi Rentaro harus memakai obat itu. Karena jika tidak, kali ini dia akan benar-benar mati. Rentaro pun menyuntikkan obat tersebut ke tubuhnya. Dia berteriak kesakitan saat darahnya berubah menjadi ungu dan luka di tubuhnya sembuh dalam seketika. Rentaro berdiri dan langsung menerjang Hiroko. Dengan beberapa pukulan telak yang tak bisa dihindari, Hiroko pun kalah dan terjatuh ke dasar laut. Ketika Kohana menangis sambil memanggil Hiroko, Rentaro memberitahu Enju saat ini dia sudah bukan musuh mereka. Rentaro menerima panggilan dari Kisara. Ia memberitahu dirinya berhasil mendapatkan koper tersebut. Kisara mengatakan hal buruk lainnya bahwa Gestrea Stag 5 telah menampakkan diri. Melalui sambungan itulah, Kisara mengarahkan Rentaro untuk pergi ke tangga surga. Setibanya di sana, Rentaro mencoba mengaktifkan mesin tersebut. Di tempat kontrolnya, Kisara memastikan bahwa senjata itu tak bermasalah dan siap digunakan. Ia berterima kasih dan akan mengurus sisanya. Namun tiba-tiba, saat senjata itu telah menguji Gestrea, Kisara memberitahu kemungkinan peluru Varanium belum dimasukkan ke ruangan pengisian. Rentaro dan Enju langsung berlari ke sana, namun mereka tidak menemukan satupun peluru di tempat tersebut. Rentaro akhirnya menarik lengan Varaniumnya dan memasukkannya ke sana sebagai peluru. Namun masalah lain muncul. Kisara tidak bisa mengoperasikan senjata tersebut dari tempatnya dan harus menyerahkan kepada Rentaro. Enju meyakinkan Rentaro yang panik dan tidak yakin bahwa dirinya mampu membidik dalam jarak tersebut. Setelah berhasil menenangkan diri, ia mengunci target dan melepaskan tembakan yang langsung menghancurkan makhluk tersebut. Setelahnya Rentaro berjalan keluar dan menemukan kumpulan mayat Gestrea bergeletakan. Dia mendapati Senju yang bersandar, dibantu dan terluka parah. Saat Senju menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan berubah menjadi Gestrea, dia meminta Rentaro membunuhnya sebagai manusia. Beberapa hari berlalu, Rentaro menemui Saitenshi dan memberitahu bahwa koper yang ditemukannya di dalam Gestrea berisikan sepeda roda 3 yang rusak. Ia menuntut penjelasan katalis yang disebut sebagai Saitenshi, namun gadis itu menolak memberitahu. Rentaro pun pergi dari sana dan menemui Enju yang sudah menunggunya. Ia merenungkan kata-kata Saitenshi tentang hukum Gestrea baru dan menyuruhnya menaikkan peringkatnya bersama Enju. Dengan begitu dia dapat mengakses informasi yang sangat rahasia dan menemukan jawaban atas seluruh pertanyaannya. Di laboratoriumnya, Sumire membiarkan komputer menyala dan memperlihatkan bahwa tingkat emosi Enju telah mencapai 42,1% dan dia hampir mengalami kerusakan tubuh sepenuhnya. Di dojo, Rentaro melihat Kisara berlatih dan menghancurkan targetnya dengan mudah. Dia sendiri juga bersiap memulai latihannya bersama Enju. Saat melepaskan beberapa tembakan, Enju bergerak gesit menghindarinya dan berhasil mendaratkan tendangan tinggi. Beberapa saat kemudian, Kisara dan Rentaro berjalan-jalan dan berbicara tentang Enju. Kisara mempertanyakan kapan Enju akan didaftarkan di sekolah lain. Tapi Rentaro memberitahunya bahwa dia masih belum menemukan sekolah baru yang cocok untuk Enju.
Kisara menyarankan agar dia mendaftarkan dirinya di sekolah yang berlokasi di distrik luar. Tetapi dia menolak. Mengingat kondisi daerah tersebut, Kisara mengingatkannya bahwa yang terbaik adalah menemukan tempat di mana Enju bisa merasa nyaman. Kisara memberitahu Rentaro ditawari pekerjaan sebagai pengawal Seitenshi. Besoknya, Rentaro menemui Seitenshi dan diberitahu bahwa Seitake akan datang menemuinya dan dia meminta Rentaro mengawalnya. Rentaro mengatakan bahwa Seitenshi sudah memiliki pengawal. Para pengawal itu kemudian muncul untuk memperkenalkan diri. Rentaro memberitahu dirinya belum memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut dan hanya pergi ke sana untuk mendengar penjelasan lebih lanjut. Seitenshi mengatakan bahwa dia menunggu persetujuan Rentaro. Namun Rentaro membantahnya dan menyarankan Seitenshi tidak berharap terlalu banyak. Rentaro kemudian pergi dan menyadari tempat itu terlalu besar sehingga dia tersesat. Tiba-tiba, para pengawal Seitenshi muncul dan memerintahkannya menolak pekerjaan tersebut. Mereka melepaskan tembakan, namun di saat yang bersamaan keributan terdengar dan membuat para pengawal harus pergi untuk mengecek. Saat penjaga tiba dan menanyakan suara tembakan, Rentaro menyuruhnya untuk memberitahu Seitenshi bahwa dia menerima pekerjaan tersebut. Ketika dia akhirnya berhasil keluar dari rumah tersebut, Rentaro melihat seorang gadis kecil yang terlibat keributan dengan beberapa pria dewasa. Rentaro menunjukkan rencana keamanan sipilnya dan membuat orang-orang itu pergi. Rentaro kemudian mengetahui nama-nama gadis itu adalah Tina Sprout dan dia adalah seorang bocah nokturnal, sehingga perlu meminum pil kafein untuk membuatnya terjaga di siang hari. Saat Rentaro menyarankan Tina untuk menghubungi kantor polisi karena dia tidak memiliki wali, gadis itu mengatakan dia sebenarnya tahu di mana letak tempat tinggalnya dan pergi meninggalkan Rentaro. Di perjalanan, Tina menerima telepon dari bosnya dan melaporkan bahwa dirinya berhasil menyusup ke Tokyo area. Dan misinya ke tempat itu adalah membunuh Seitenshi. Malam harinya setelah bersiap, Tina pergi dan bertemu beberapa polisi. Dia menerima perintah dari bos untuk menghabisi polisi tersebut. Esokan harinya, Seitenshi dan Rentaro menuju ke pertemuan. Di dalam lift, Rentaro memberitahu bahwa Seitake adalah orang yang berbahaya. Mereka bergabung dengan Seitake yang telah menunggu di suatu ruangan. Seitake mengungkapkan rencananya untuk membawa tangga surga ke bulan dan menebak Gastrea yang ada di bumi dari sana. Namun Rentaro tahu bahwa bukan cuma Gastrea yang akan dibidik Seitake. Seitenshi mengatakan Seitake akan menggunakan senjata itu untuk mengancam negara-negara lain. Seitake kemudian menjelaskan dia akan melenyapkan segala hal yang mengganggu tujuannya untuk menguasai dunia. Dalam perjalanan pulang, Seitenshi mengungkapkan keinginannya untuk mewujudkan perdamaian di area Tokyo. Rentaro hanya bisa memberitahu bahwa dia adalah tipe idealis yang akan mati muda. Saat Enju yang tidur di sebelahnya terbangun, ia memberitahu firasat buruk yang dirasakannya. Rentaro langsung melihat ke area luar dan mendapati cahaya yang melesat ke arah mereka. Mobil berhenti dan Rentaro mengamankan Seitenshi tepat ketika beberapa tembakan dari arah jauh dilesatkan ke arah mereka. Rentaro membantu Seitenshi berdiri dan Enju menendang peluru yang bergerak ke arah mereka. Para pengawal Seitenshi datang dan membawanya pergi ke tempat aman. Rentaro dan Enju pun memeriksa area tersebut dan menyadari musuh telah pergi. Di tempat lain, Tina melaporkan kegagalan misinya pada bos, serta memberitahu kemunculan petugas sipil yang mengganggu pekerjaannya. Ketika panggilan berakhir, Tina bertanya-tanya sosok pengganggu tersebut. Beberapa hari selanjutnya, Tina duduk di bangku dekat sungai sambil menguap menunggu Rentaro. Tak lama kemudian, Rentaro datang dengan membawakannya takoyaki. Tina menuangkan pil kafein ke takoyaki dan memakannya setengah tidur. Melihat seluruh makanan tidak ada yang masuk ke mulutnya, Rentaro akhirnya menyuapi gadis tersebut. Tina menceritakan masa lalunya dan mengakui Rentaro adalah seseorang pertama yang memperlakukannya dengan baik. Ketika itu ponsel Tina berbunyi dan ia harus segera pergi. Bos menghubungi Tina dan memberinya perintah untuk melenyapkan Kisara. Rentaro pergi ke sekolah untuk menemui Miyori yang memberitahunya informasi tentang penembak jitu. Mori menyimpulkan bahwa musuh yang dihadapi Rentaro adalah penembak jitu yang luar biasa. Rentaro kemudian meminta bantuan Miyori untuk mencari tahu informasi tentang Seitake karena dia adalah yang memerintahkan penembak jitu itu. Setelahnya Rentaro mendatangi Sumire yang memberitahunya tentang 3 orang jenius selain dirinya di balik rencana pembuatan umat manusia baru. Salah satu dari mereka bernama Grunwald telah menciptakan 4 prajurit mekanisasi. Sumire memberitahu salah satu prajurit itu adalah Hiruko Kagetane yang telah berhasil dikalahkan Rentaro. Ketika cerita selesai, Rentaro mengajak Enju pulang. Namun Sumire meminta Rentaro meninggalkan Enju karena dia perlu menanyakan sesuatu pada gadis itu. Sementara di jalan, Tina berbicara kepada bosnya yang memberikan informasi tentang Kisara. Dia kemudian mulai memberitahu tentang Enju.
Namun sebelum bos memberitahunya tentang promotor, ponselnya terjatuh dan panggilan itu pun telah terputus. Tina akhirnya tiba di kantor keamanan sipil Tendo dan menemukan Kisara. Ia langsung melancarkan serangan dan berhasil menjatuhkan gadis tersebut. Mengetahui dirinya tersudut, Kisara ketakutan dan berteriak memanggil Rentaro. Saat itulah Rentaro memasuki ruangan dan menendang balik Tina. Rentaro melawannya sebentar, tapi terhenti saat dia menyadari siapa lawan yang dihadapinya. Rentaro meminta Kisara memotong lantai untuk memisahkan mereka dan Tina langsung meloloskan diri dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Rentaro bersama Enju mengawal Seitenshi ke pertemuan berikutnya. Sesampainya di tempat tujuan, Tokuto mengomeli Rentaro karena membawa Seitenshi dengan mobil bulu. Tiba-tiba, ledakan terdengar dan di kejauhan Tina membidik Seitenshi. Rentaro membawa Seitenshi kembali ke mobil dan melaju cepat. Ketika Tina melepaskan tembakannya, Rentaro mengarahkan pengemudi untuk berbelok ke parkiran. Setelahnya Rentaro dan Enju keluar dari mobil memeriksa kondisi sekitar. Enju mengatakan dirinya akan mencoba mengejar penembak tersebut. Seitenshi tiba-tiba berlari dan memberitahu Rentaro untuk menyuruh Enju kembali, karena dia tak akan bisa mengalahkan lawan yang akan dihadapi. Rentaro membeku ketika mengetahui Tina adalah salah satu dari prajurit mekanisasi. Rentaro mencoba menelpon Enju, namun tidak mendengar jawaban apapun. Dia pun menyadari Tina lah yang mengangkat panggilan tersebut. Di sana Tina menjatuhkan ponsel itu ke tanah dan darah menetes di atasnya. Beberapa saat kemudian, Rentaro Kisara berdiri ke rumah sakit dan mendapati Enju yang terbaring kritis. Dokter memberitahu Enju tak akan sadar diri selama 2 hari karena dia diberi obat bius dosis tinggi. Kisara memberitahu pertemuan ketiga antara Seitenshi dan Saitake dan diadakan besok malam jam 8. Rentaro berniat pergi, namun seluruh tenaganya telah menguap habis dan ambruk di pelukan Kisara. Ia kemudian mandi dan memikirkan penjelasan polisi ketika menemukan Enju yang terluka parah. Rentaro berjalan meninggalkan rumah sakit dan sambil terus memikirkan perbuatan yang telah dilakukan Tina. Rentaro meninju dinding meluapkan kekesalannya. Saat itu juga Takuto datang dan mengejek Rentaro karena saat ini dia tak akan bisa menyediakan tempat karena Rentaro telah kehilangan inisiatornya. Rentaro menarik kerah Takuto dan menyuruhnya membuat rencana perlindungan palsu. Ia tetap akan melanjutkan pekerjaannya dan melindungi Seitenshi. Rentaro mendatangi Miori dan melakukan simulasi bertarung untuk meningkatkan kemampuan mengalahkan Tina. Sementara itu, Tina menerima panggilan dari bosnya dan diberitahu tentang rencana palsu para pengawal Seitenshi. Ia terkejut saat bos ternyata mengetahui bahwa polisi dan beberapa orang lain yang seharusnya dibunuh masih hidup. Tina berusaha berbohong dan mengatakan bahwa dirinya yakin sudah benar-benar menghabisi mereka. Bos mengingatkan jika Tina gagal dalam misinya, maka dia harus bunuh diri. Setelah panggilan berakhir, Tina meledakkan tempat itu dan berharap Rentaro tidak akan mendatanginya. Namun Rentaro tetap mendatanginya dan mengajaknya mengakhiri pertarungan tersebut. Ia melompat menghindari tembakan yang dilesatkan Tina. Rentaro sedikit kewalahan, namun akhirnya berhasil menemukan tempat berlindung. Shenfield berpatroli di sekitarnya dan melayang tepat di atas Rentaro. Ia bergerak dan berhasil menghancurkan benda tersebut. Rentaro menerima panggilan dari Miori yang memberitahunya bahwa senjata yang dipakai oleh Tina adalah modul kendali jarak jauh. Saat itulah Shenfield lainnya muncul di belakang Rentaro dan melepaskan tembakan beberapa kali. Rentaro melompat ke tempat lain dan berlindung. Miori mengiriminya informasi lokasi di mana senapan antimateri mengelilingi dan memberitahu Tina berada di lantai atas gedung sekolah. Rentaro langsung bergerak ke sana dan menemukan 2 Shenfield yang berjaga. Mesin itu mendeteksi keberadaannya yang bersembunyi di balik tiang dan melepaskan tembakan. Rentaro berusaha menyerang dan berhasil menjatuhkan keduanya. Ketika Rentaro mencapai tempat yang dituju, ia melihat Tina di balik sebuah jendela. Rentaro melompat, namun gadis itu sudah menghilang. Miori menghubunginya lagi dan meminta Rentaro berhati-hati karena Tina ada di lantai tersebut. Saat itulah Tina menerobos dari atas dan menerjang. Rentaro mengincar Shenfield yang bergerak ke arahnya dan berhasil melesatkan pisau ke benda tersebut. Namun ledakan terjadi dan menjatuhkan Rentaro yang terluka. Tina berjalan mendekat sambil menodongkan senapan. Rentaro menanyakan alasan Tina membunuh orang. Tina memberitahu ia melakukan itu untuk membuktikan alasannya dirinya hidup. Meski begitu, Rentaro mengasihani Tina dan memahami penderitaan gadis tersebut. Saat Tina bersiap melepaskan tembakan, tiba-tiba sebuah cahaya yang sangat menyilaukan muncul dan membutakannya. Rentaro berusaha berdiri dan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Dia menerjangkan pukulan berkekuatan besar dan menjatuhkan Tina hingga menembus lantai dasar.
Tina meminta Rentaro membunuhnya karena tubuhnya adalah tumpukan teknologi berbahaya yang tidak boleh jatuh ke negara lain. Namun Rentaro menolak dan memutuskan menyelamatkan Tina. Ketika ia baru saja menggendongnya, Takuto datang dan melepaskan tembakan yang mengenai Tina. Beberapa pengawal lain muncul dan menahan Rentaro. Takuto berniat melepaskan tembakan sekali lagi ke kepala Tina untuk menghabisi gadis tersebut. Namun Seitenshi datang dan menghentikan Takuto. Seitenshi mengatakan karena Rentaro sudah menyelamatkannya, ia akan mengabulkan permintaan Rentaro. Rentaro kemudian meminta kekuatan untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Seitenshi pun menaikkan peringkat Rentaro menjadi 300. Dan kunci akses informasi rahasia menjadi level 5. Dengan itulah dia telah menjadi atasan Takuto. Rentaro pun berbalik dan memperingatkan Takuto untuk tidak mendekati Tina. 1 minggu kemudian, ia mengetahui Saitake telah kembali ke Osaka area. Dan dia gagal mendapatkan bukti bahwa pria itu berhubungan dengan Ren. Sementara itu Tina menjadi tahanan di istana suci Seitenshi. Ketika Rentaro memikirkan cara untuk mengurangi hukuman Tina, tiba-tiba gadis itu sudah muncul di sana dan berteman dengan Eiji serta Kisara. Tina memberitahu mulai hari ini dia akan bekerja sama di keamanan sipil Tendo. Di pangkalan militer, seorang pasukan terkejut melihat Gastrea yang menyerang dan meledakkan salah satu fasilitas di sana. Pagi harinya, Rentaro bersama yang lainnya mengunjungi distrik 39 dan mendirikan SD darurat untuk mengajar anak-anak terkutuk yang dirawat Matsuzaki. Ketika anak-anak diberitahu bahwa pimpinan Tokyo area bernama Seitenshi, mereka mengatakan belum pernah melihatnya. Saat itu Seitenshi datang ke sana dan mengejutkan semuanya. Ia menyapa anak-anak dan menanyakan pelajaran yang mereka terima. Setelah kelas selesai, mereka pergi ke suatu ruangan. Seitenshi menceritakan penyerangan Gastrea Stake 4 yang terjadi semalam dan menyebabkan kehancuran monolit. Mereka sedang berusaha membangun monolit baru untuk menggantikannya, namun membutuhkan waktu 9 hari untuk menyelesaikannya. Sayangnya dalam waktu 3 hari, dengan jumlah Gastrea yang akan datang setelah monolit hancur, semua penduduk Tokyo area akan mati atau berubah menjadi Gastrea. Rentaro menanyakan apa yang seharusnya dilakukan. Seitenshi mengucapkan dia ingin Rentaro membentuk adjuvan. Kisara menjelaskan adjuvan adalah sistem pasukan di mana seorang petugas sipil bekerja sama dengan Angkatan Udara Jepang. Rentaro terkejut begitu menyadari dirinya ternyata harus membentuk pasukan untuk bertarung. Seitenshi mengatakan dia ingin Rentaro menjadi pemimpin pasukan petugas sipil dan ikut dalam pertarungan. Sesampainya di rumah, Rentaro disambut oleh 2 bocil heboh. Tina membuatkan mereka pizza untuk makan malam dan Rentaro memuji kemampuan memasak gadis itu. Ketika Enzi sudah terlelap, Rentaro terjaga dan menyadari Tina rupanya juga tidak bisa tidur. Mereka kemudian duduk bersandar di jendela dan Tina mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Rentaro. Mengetahui Tina memahami hal yang mengganggu pikirannya, akhirnya Rentaro menceritakan penyerangan Gastrea yang akan menyebabkan kehancuran monolit. Tina mengatakan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Rentaro. Pagi harinya, berita tentang kematian pemimpin aktivis penolakan anak terkutuk di Tokyo area disiarkan. Dugaan sementara, anak-anak terkutuk itulah yang melakukan pembunuhan tersebut. Di kereta, Rentaro mengajak Tina pergi jalan-jalan sekaligus merekruti orang-orang untuk membentuk tim mengalahkan Gastrea. Setelah masuk ke toko baju untuk mencoba gaun, Rentaro mengajak Tina pergi karena gaun itu sangat mahal. Akhirnya dia pergi ke area permainan dan mendapatkan boneka dari mesin capit untuk Tina. Di perjalanan, mereka bertemu dengan anak-anak terkutuk yang mengamen dan memiliki nyanyian yang sangat merdu. Mereka mendatanginya, namun Rentaro merasa aneh karena anak terkutuk seharusnya tak bisa sakit. Namun gadis kecil itu memperban matanya. Rentaro kemudian mengetahui bahwa gadis itu sengaja menyiram matanya sendiri dengan timah panas karena ibunya membenci mata merahnya dan mengusirnya. Mengingat berita yang disiarkan pagi tadi, Rentaro menyimpulkan kondisi di luar sedang tidak aman bagi para anak-anak terkutuk. Ia meminta gadis itu pergi ke tempat lain dan memberinya sejumlah uang. Sementara itu di seberang jalan terjadi demo besar-besaran yang menuntut pengusiran anak-anak terkutuk. Rentaro sampai di sebuah rumah dan disambut dengan tidak sopan oleh Yuzuki. Setelah masuk dan bertemu dengan Tamaki, ia mengungkapkan tujuannya sekarang. Namun Tamaki rupanya sudah tahu bahwa dirinya kesulitan membentuk adjuvan. Tamaki mengatakan dia tidak mau bekerja sama dengan orang yang lebih lemah darinya. Akhirnya mereka pun memutuskan bertarung. Rentaro terkejut saat menyadari gergaji varanium yang digunakan Tamaki untuk menyerangnya. Selain itu, Yuzuki rupanya juga telah memasang area tersebut dengan jaring laba-laba tipis yang tidak terlihat. Meski telah mencoba beberapa kali melancarkan serangan balasan, Rentaro berhasil mengalahkan Tamaki. Sementara pertarungan Yuzuki dan Tina masih berlangsung.
Tamaki meminjamkan kacamatanya agar Rentaro bisa melihat jaring-jaring yang dipasang Yuzuki di sekitar Tina. Saat Yuzuki melompat untuk melancarkan serangan pamungkas, keadaan berbalik dan Tina lah yang memenangkan pertarungan itu. Akhirnya Tamaki dan Yuzuki pun bersedia bergabung menjadi ajuvan dan membantu Rentaro mengalahkan Gastrea. Keesokan harinya, Rentaro mengajak Tina pergi menemui Sumire. Tina menceritakan bahwa para Ain akan mengajarnya dan ia akan membuat orang kesulitan dengan keberadaannya. Tina mengungkapkan rencananya untuk mengundurkan diri dari Dinas Keamanan Sipil Tendo karena tidak ingin membawa Enjo. Kisara serta semua orang dalam keadaan berbahaya, namun Rentaro melarangnya dan meyakinkan Tina bahwa dia akan menjadi lebih kuat untuk melindungi semua orang. Saat Tina terlelap, Sumire menanyakan pendapat Rentaro tentang Tina dan para anak terkutuk. Rentaro mengungkapkan mereka adalah anak-anak yang manis. Sumire melarang Rentaro untuk terlibat terlalu dalam dengan anak-anak tersebut karena mereka berbeda. Namun bagi Rentaro, Tina dan Enju sama seperti dirinya yang juga seorang manusia. Dia bertekad mengalahkan Gastrea dan memberikan kebebasan kedua anak itu untuk bisa melihat dunia lebih luas tanpa rasa takut. Sumire kemudian menunjukkan data yang dia peroleh dari kunci akses level 5 yang diperoleh Rentaro. Data itu berisikan rahasia kronologi 20 tahun ke belakang dari tahun 2031 sampai sekarang. Kisara menghubungi Rentaro untuk melihat berita. Ia memberitahu kabar tentang monolit yang mulai memutih dan hancur telah diketahui orang-orang. Setensi akhirnya mengadakan siaran langsung untuk mengumumkan keadaan tersebut secara resmi dan menanggung semua beban. Beberapa hari kemudian, di tempat perkumpulan ajuvan, Rentaro dan Tamaki membahas pro kontra menggunakan Odian untuk menyaring orang-orang yang akan ke perlindungan bawah tanah. Meski begitu, kerusuhan dan kepanikan tersebut sudah tidak bisa dihindari. Dari arah lain, Tina, Enju, dan Yuzuki mendirikan tenda untuk mereka. Namun karena belum terdaftar sebagai ajuvan secara resmi, mereka tidak bisa mendapatkan tenda besar seperti para ajuvan lain. Akhirnya Rentaro dan Enju pergi berkeliling mencari calon ajuvan untuk kelompok mereka. Setelah pergi ke sana-sini dan bertemu orang-orang random yang ingin direkrut Enju secara asal, mereka bertemu dengan Nagisawa Souma yang merupakan seniornya saat di dojo. Mereka menonton pertarungan Souma bersama inisiatornya yang bernama Fuse Midori melawan Brick Nigel. Setelah saling melancarkan serangan, Souma dan Midori lebih unggul dan berhasil mengalahkan Nigel. Rentaro kemudian mendatangi Souma dan menyapanya. Keduanya bertukar cerita dan Souma menawarkan diri untuk bergabung menjadi anggota ajuvan Rentaro. Tak lama kemudian, Yuzuki dan Tamaki datang sambil membawa tenda. Malam harinya sambil berkumpul di sekeliling api unggun, Souma menanyakan jumlah ajuvan yang diinginkan. Rentaro mengungkapkan dia bisa berharap memiliki 10 orang. Saat itu Kisara datang mengumumkan Tina sebagai inisiatornya dan mengajukan diri sebagai ajuvan Rentaro. Seorang pasukan datang dan membawa pesan bahwa Komandan Godo meminta semua petugas sipil berkumpul di depan markas pusat. Sesampainya di sana, Godo memberikan sambutan yang membakar semangat orang-orang. Dia juga menjelaskan kondisi yang terjadi antara pasukan Gastrea dan militer angkatan udara yang saling berhadapan dengan dibatasi monolot 3,2. Godo meminta semua orang yang ada di perkemahan bersiaga sampai mereka menerima panggilan untuk bergerak. Rentaro mengangkat tangan untuk menyampaikan saran bahwa mereka harus memindahkan perkemahan ke arena yang lebih dekat. Dengan begitu, pasukan bisa menyembunyikan diri dan melakukan gerilya. Rentaro mengungkapkan keraguan panggilan itu benar-benar akan datang. Setelah perkumpulan selesai, Rentaro bersama Enju dan lainnya berkumpul. Rentaro berterima kasih kepada mereka karena bersedia membantunya. Ia pun mengatakan, dalam 3 hari di antara monolit hancur dan pengembangan monolit baru akan selesai. Rentaro meminta Kisara dan yang lainnya menyatukan kekuatan dan bertarung bersama. Mereka kemudian bersorak satu sama lain dengan penuh semangat. Keesokan harinya, sambil menunggu instruksi untuk bergerak, Rentaro mendatangi anak-anak di tempat Nizuki untuk memberikan pelajaran. Mereka diminta menuliskan cita-cita pada selembar kertas dan ketika Enju serta Tina maju untuk mengumpulkan kertas mereka, keduanya menulis cita-cita ingin menjadi istri Rentaro. Saat anak-anak diminta mengumpulkan kertasnya, Rentaro menyadari mereka semua sangat serius dalam menuliskan cita-citanya. Ia memutuskan mengajak mereka semua berwisata mengunjungi monumen revolusi api. Malam harinya di tenda, Rentaro melihat semua orang sudah tertidur. Saat ia berniat pergi tidur, Kisara memanggilnya keluar. Mereka berdua memutuskan keluar untuk mencari angin dan pergi melihat monolit 3,2. Yang kemudian mulai memutih karena cairan perusak varanium yang disuntikan Gastrea. Rentaro memikirkan jika mereka membangun monolit lain, maka Gastrea bisa saja datang kembali untuk menyuntikkan cairan perusaknya lagi. Namun dia merasa janggal mengapa hanya monolit itu saja yang dirusak oleh Gastrea. Kisara menduga Gastrea sudah menghabiskan seluruh tenaganya untuk menyerang monolit tersebut. Dan perlu istirahat untuk menyuntikkan kembali cairan perusaknya pada monolit lain.
Rentaro tidak yakin dan meminta Kisara menyelidiki monolit tersebut. Setelahnya Kisara berjalan ke padang rumput dan meminta Rentaro berbaring di sebelahnya. Keduanya saling mengungkapkan perasaan masing-masing dan ketakutan akan kehilangannya satu sama lain. Rentaro akhirnya memberanikan diri untuk menggenggam tangan Kisara dan berjanji dia akan melindungi Kisara beserta yang lainnya. Besoknya Rentaro pergi ke suatu tempat dan mendapati kerusakan yang terjadi undian untuk memasuki perlindungan bawah tanah yang diadakan. Ia mendapati seorang anak terkutuk yang pernah ditemuinya sebelum di sana. Sejumlah pria besar menindas gadis tersebut. Rentaro berlari ke sana, mengusir mereka dan menunjukkan rencana petugas sipilnya. Para pria itu pergi dan mengejek petugas sipil yang bersekutu dengan anak-anak terkutuk. Gadis itu masih ingat dengan suara Rentaro serta meraba wajahnya. Begitu merasakan kesedihan di sana, ia langsung meminta maaf. Rentaro lega, gadis itu terluka dan menyuruhnya segera pulang. Ketika Rentaro kembali ke perkemahan, dia melihat Tina dan Enju bersama Kisara. Ketiganya rupanya pergi mengejar ke sekolah dan karena Rentaro tidak ikut bersama mereka, anak-anak di sana tidak bersemangat seperti biasa. Kisara terlihat sedih dan mengatakan anak-anak tidak menyukainya. Rentaro menghiburnya dan memberitahu dirinya menyukai Kisara. Saat itulah Tamaki datang membawakan amplop yang berisikan informasi tentang monolit 3,2. Namun Kisara membakarnya dan berlalu pergi. Rentaro mengambil kertas tersebut dan berusaha memadamkan api yang telah membakar sebagian kertas. Dia menemukan Tendoka Zenitsu-lah yang mengusulkan pembangunan monolit tersebut. Besok paginya Rentaro bersama Enju bersiap mendatangi sekolah. Enju bersemangat sambil membawa DVD Tenchu Girls favoritnya yang akan dia berikan untuk teman-temannya di sana. Sesampainya di sana, Enju bingung karena sekolah mereka dijaga oleh sejumlah polisi. Rentaro langsung berlari dan mendapati tempat tersebut telah hancur karena bom dan dipenuhi dengan bercak darah. Dia kemudian pergi ke suatu tempat dan melihat anak-anak yang menjadi muridnya telah tewas. Matsuzaki duduk diam di salah satu bangku dan terlihat sedih. Ketika Rentaro berjalan keluar dari ruangan, dia melihat Enju yang memaksa masuk. Enju berlari ke arahnya dan menanyakan sekolah mereka. Rentaro mengatakan mereka tidak akan perlu masuk lagi. Enju mengungkapkan jika tidak bisa hari ini, maka dia akan datang lagi besok. Rentaro terpaksa meminta bantuan kepada petugas di sana untuk membawa Enju keluar. Namun akhirnya Enju memberontak dan berlari masuk ke ruangan. Rentaro terdiam ketika mendengarkan Enju berteriak dan menangis histeris. Dia berjalan ke atap dan membaca kertas yang bertuliskan mimpi anak-anak. Rentaro merasa hancur dan membiarkan kertas itu terbang tertiup angin. Kisara menghubunginya dan memberitahu keadaan Tina di perkemahan. Rentaro memberitahu pecahan Varanium ditemukan di bom dan ia yakin itu adalah perbuatan mereka yang tidak menyukai anak-anak terkutuk. Ia terus meluapkan kemarahannya selama beberapa saat sebelum akhirnya Kisara berhasil menenangkannya. Saat Rentaro berniat kembali, ia melihat monolit hancur di kejauhan. Rentaro membeku menyadari monolit hancur lebih cepat dari prediksi mereka. Ia berlari menemui Enju yang tertunduk murung. Rentaro memberitahu monolit 32 telah hancur dan mereka harus segera pergi. Setibanya di sana, dia bergabung dengan Kisara beserta lainnya. Mereka menyaksikan ledakan pertarungan yang dilakukan oleh pasukan militer. Enju menanyakan apakah pasukan militer akan menang. Saat itulah ledakan berhenti dan ledakan yang lebih dahsyat terjadi. Rentaro tidak percaya ketika si gerombolan Gastrea bergerak ke arah mereka. Tamaki dan lainnya menunggu perintah dari Rentaro. Akhirnya mereka bergerak dan berpisah dari para petugas sipil lainnya memasuki hutan untuk melakukan pertarungan sendiri. Setelah masing-masing berhasil menghancurkan sejumlah Gastrea, mereka pun kembali ke tempat sebelumnya dan mendapati kawanan Gastrea yang telah membantai para petugas sipil. Ketika serangan berakhir, Rentaro dan Tamaki mengecek lokasi pertempuran. Tamaki menduga mereka telah kehilangan separuh dari para petugas sipil. Rentaro memberitahu perbandingan jumlah Gastrea yang harus mereka hadapi tidak seimbang dengan kekuatan yang mereka miliki. Setelahnya mereka pergi ke tempat perlindungan bawah tanah dan melihat Enju yang membantu Kisara menolong orang-orang yang terluka. Di sana ia juga bertemu dengan Sumire. Mereka kemudian mencari tempat untuk markas sementara dan menemukan sebuah rumah yang telah terbengkalai. Beberapa saat kemudian, setelah bersih-bersih dan menyalakan perapian, mereka berkumpul untuk makan malam. Kisara mengungkapkan orang-orang yang tangan atau kakinya terpotong oleh serangan tombak cahaya Gastrea mengalami kehilangan pendengaran atau penglihatan yang merupakan gejala awal keracunan merkuri. Tina juga memberitahu selama serbuan Gastrea dia menggunakan Shenfield dan berhasil mengetahui lokasi Gastrea. Makhluk itu menembakkan merkuri berjarak 5 km. Saat itulah seorang pengawal datang dan meminta Rentaro menemui Gado. Di satu ruangan, Rentaro mengungkapkan Gastrea bernama Aldebaran lah yang mengumpulkan feromon untuk mengendalikan gerombolannya. Jika bisa mengalahkan Aldebaran, gerombolannya akan pecah dan mereka bisa mengalahkan makhluk tersebut.
Gedo menghargai pendapat itu dan mengatakan bahwa tidak ada cara untuk mengalahkan Aldebaran karena mereka telah abadi. Pedang Varanium miliknya bahkan sudah membelah kepala dan menembusnya beberapa kali. Namun makhluk itu tetap dapat memulihkan diri. Setelah itu Gastrea dengan tombak cahaya yang diberi kode Palliades memiliki kekuatan sehebat Aldebaran. Gado membahas tentang kelompok Rentaro yang pergi dan bertindak tanpa perintah. Ia mengungkap tindakan itu sangat berbahaya, sekalipun yang akan dilakukan Rentaro adalah menghancurkan Gastrea di tempat lain. Gado pun membubarkan ajuvannya dan menjatuhkan hukuman mati kepada Rentaro. Saat Rentaro berniat melakukan perlawanan, inisiator Gado telah terlebih dulu menyerang dan menjatuhkannya. Gado menyuruh Rentaro menyusup ke wilayah musuh untuk melenyapkan Palliades dan dia berjanji tidak akan menjatuhi hukuman apapun untuk teman-temannya. Rentaro kemudian kembali dan mendapati Enju tertidur. Ia meminta maaf harus meninggalkannya dan berjalan keluar. Kisara mendatanginya dan menanyakan alasan Rentaro membawa tas besar. Rentaro memberitahu dirinya hanya akan ke toilet. Namun Kisara tahu bahwa hukuman yang diterima mereka bukan hanya membubarkan ajuvan. Yang menyebut Rentaro sama saja dengan pergi bunuh diri. Rentaro mengatakan seseorang harus bertanggung jawab dan ia berterima kasih kepada Kisara lalu ia berbalik pergi. Di perjalanan Rentaro bertemu dengan kawanan Gastrea yang mengejarnya. Ia melepaskan tembakan, namun jumlah mereka terlalu banyak dan Rentaro pun tercebur ke sungai. Saat dia menepi, gerombolan Gastrea lain mendatanginya. Namun tiba-tiba mereka ditebas dan Rentaro terkejut begitu melihat Hiriko bersama Kohana muncul. Hiriko mengobati Rentaro dan mengajaknya menjadi sekutu. Penolakan Rentaro masih sama dan ia tidak akan menggunakan kekuatannya dengan cara yang salah. Ketika hari telah pagi, Rentaro mendapati Hiriko dan Kohana yang sudah tidak ada di sana. Namun ketika dirinya melanjutkan perjalanan, keduanya kembali muncul. Hiriko menyuruh Rentaro mengikuti sungai sampai ke hulu untuk menemukan lokasi Palliades. Saat Rentaro menanyakan alasan Hiriko mengikutinya, dia mengatakan mereka hanya kebetulan pergi ke arah yang sama. Setibanya di lokasi, Rentaro dan Hiriko menyerang Palliades secara bersamaan dan berhasil mengalahkannya. Rentaro menghubungi si Tenshi untuk menjatuhkan misilnya saat para Gastrea tercerai-berai. Namun ketika serangan berdaya ledak besar itu menghancurkan kepala Aldebaran, makhluk tersebut mewujud kembali dan Rentaro teringat kata-kata Gado. Rentaro kemudian kembali ke perkemahan dan menemukan keadaan di sana porak-poranda. Kisara memberitahu Gado telah tewas dalam pertempuran. Rentaro pun ditunjuk sebagai komandan sebagai pengganti Gado. Saat itulah Soma datang menceritakan kejadian yang menimpa Midori. Sumber mengatakan bahwa Midori sudah tidak bisa diselamatkan. Hiriko memberitahu Rentaro harus segera membunuh Midori sebelum anak itu berubah menjadi Gastrea. Namun pada akhirnya Midori memutuskan membunuh dirinya sendiri karena tak ingin menjadi beban untuk lainnya. Keesokan harinya Rentaro memanggil Miyori sebagai ahli strategi mereka. Miyori memberitahu mereka akan menggunakan bom ekiprotik untuk mengalahkan Aldebaran. Namun bom itu harus dimasukkan ke dalam tubuh makhluk tersebut agar bekerja dengan sempurna. Setelah selesai membahas strategi pamungkas, mereka menunjuk titik pertemuan terakhir yaitu Monumen Revolusi Api. Di sana semua orang bersiap menanti kedatangan Gastrea. Mereka mencemaskan baterai yang seharusnya digunakan untuk lampu penerangan tidak kunjung datang. Di tempat lain, rupanya Takuto menghadang orang-orang yang ditugaskan membawa baterai dan membuangnya ke sungai. Saat itulah ribuan lampion festival berterbangan di langit menerangi kegelapan. Tenshi menghubungi Rentaro dan memberitahu lampion-lampion itu berisikan doa para penduduk Tokyo area yang berisikan doa-doa serta keinginan mereka untuk hidup. Sebelum panggilan diakhiri, Tenshi mempercayakan masa depan Tokyo area pada Rentaro dan memintanya untuk terus berjuang. Beberapa saat kemudian, ketika kawanan Gastrea mulai bergerak, tembakan dilepaskan dari berbagai arah. Rentaro dan lainnya menyerbu mendekati Aldebaran. Namun gerombolan Gastrea terus berdatangan menghadang mereka. Soma menyuruh Rentaro pergi. Sementara dirinya bersama yang lain akan mengurus sisanya. Rentaro kembali berlari dan melompat melemparkan bom ke dalam mulut makhluk tersebut. Saat dia kembali bersama Enju dan melindungi diri dari ledakan, tiba-tiba bom error dan gagal meledak. Satu-satunya cara untuk mengaktifkan bom yang ada di perut Aldebaran, Rentaro harus menyerang makhluk tersebut secara langsung. Ia kemudian memeluk Enju dan mengucapkan perpisahan. Rentaro terpaksa membuat Enju pingsan dan melesat mendekati Aldebaran. Akan tetapi, makhluk itu menyemburkan cairan perusak yang menghancurkan kaki Varanium Rentaro. Saat ia akhirnya ambruk, Soma menyelamatkannya dan menyandarkan Rentaro pada sebuah batu. Rentaro mengetahui apa yang akan dilakukan Soma dan ia berteriak melarangnya. Soma memintanya tetap hidup sebelum akhirnya dia berlari dan melancarkan pukulan berkekuatan besar ke makhluk tersebut. Ledakan dahsyat terjadi begitu bom kendali aktif dan menciptakan kawah raksasa di sisa pertarungan. Rentaro membuka mata dan mendapati Enju yang memberitahunya setelah Aldebaran meledak.
Gerakan Gastrea lain menjadi aneh dan mudah dikalahkan. Pertarungan pun selesai dan mereka pun berhasil memenangkan pertarungan. Beberapa hari kemudian, Rentaro dan Kisara menunggu kedatangan Kazumitsu di dojo. Kisara mengungkap kejahatan yang telah dilakukan Kazumitsu ketika membangun menara monolit 32, di mana dia mencampur varanium dengan bahan lain demi meraup keuntungan. Kisara menanyakan kebenaran di balik penyerangan Gastrea yang menewaskan kedua orang tuanya. Kazumitsu memberitahu ayah Kisara mencoba membongkar kegelapan di keluarga Tendo, sehingga dirinya terpaksa menyingkirkannya. Kisara kemudian menantang Kazumitsu bertarung untuk membayar kematian orang tuanya. Ketika keduanya saling melesatkan serangan, pedang Kisara menebas kaki Kazumitsu lebih dulu. Ia kemudian berbalik dan pergi meninggalkan Kazumitsu. Meskipun begitu, serangan yang dilancarkan Kisara rupanya belum usai, karena kepala Kazumitsu tiba-tiba terbelah dan tubuhnya tercerai-berai. Ketika Kisara memberitahu bahwa yang bisa mengalahkan iblis adalah iblis lain yang lebih mutlak, Rentaro membeku menyadari suatu saat dia mungkin akan menjadi musuh Kisara. Keesokan harinya, Saitenshi mengumpulkan seluruh penduduk Tokyo area dan mengumumkan era baru untuk mereka. Di dalam kereta, Rentaro mengunjungi Enju yang pergi ke Istana Suci untuk menerima penghargaan dari Saitenshi. Namun kereta yang mereka naiki harus terhenti karena kecelakaan terjadi di stasiun distrik ketiga. Saat itulah Enju mengingat Midori, Sauma, dan teman-temannya di sekolah. Namun kereta yang mereka naiki harus terhenti karena kecelakaan terjadi di stasiun distrik ketiga. Saat itu Enju mengingat Midori, Sauma, dan teman-teman sekolah darurat yang telah tewas. Ia bertanya-tanya rasa sakit dan penderitaan yang mereka alami. Tiba-tiba Rentaro menangis dan memeluk Enju. Dia mengungkapkan ketakutannya jika suatu saat dirinya akan terpengaruh dengan kematian orang lain. Enju balas memeluk Rentaro dan menenangkannya. Ia berjanji bahwa mereka akan terus bersama selamanya. Dan film pun kelar sampai di sini, cuy. Sedikit kita bahas ke bagian kesimpulannya biar tambah afdol. Meski inti dari anime ini sebenarnya sangat mainstream, Mimin merasa keseluruhan ceritanya bagus dan jelas lah. Agak disayangkan juga karena Kisara malah berubah jadi jahat. Tapi ya udahlah, karena tetap happy ending juga. By the way, terima kasih buat kalian yang telah menyempatkan waktunya menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk tonton video lain dari kami di ABB Film dan ABB Official. Sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.